bahagia. Oke. Ada lagi yang mau kasih kata-kata motivasi buat kita? Ada? Sudah? Cukup satu aja? Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa ya. Sekarang kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini kami mau belajar, Tuhan beri kami hikmat, pengertian untuk kami terus mengerti akan materi yang disampaikan, untuk menjadi bekal kami ketika kami lulus nanti, kami berdampak buat orang-orang di sekitar kami. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke teman-teman semuanya, adik-adik semuanya yang hari ini pertemuan pertama kita. Selamat datang di semester yang baru, di semester genap 2526. Buat teman-teman, saya yakin percaya kalian akan semangat ya menjalani masa kuliah sampai di akhir semester nanti. Dan kali ini saya adalah dosen baru di SMP Swarna Dwipa dan akan mengajar teori komunikasi buat kalian semua. Dan saya berharap kalian bisa mengerti akan materi ini untuk menjadi bekal kalian ketika kalian pelayanan baik di gereja maupun di sekolah, gitu ya. Karena di sini ada 2 prodi seperti itu. Oke, baik, kita akan mulai. Sudah siap belajar pagi hari ini? Sudah. Oke, teori komunikasi. Nanti di tengah-tengah materi teman-teman boleh bertanya, ya. Baik. Mengapa komunikasi itu penting dalam pelayanan? Ada yang mau jawab kira-kira mengapa komunikasi itu penting dalam pelayanan? Pelayanan itu teman-teman ketika lulus bukan hanya menjadi pendeta, tapi kalian akan menjadi guru. Makanya saya akan bertanya sebelum menyampaikan materi, mengapa komunikasi penting? Ada yang berani jawab? Ya, boleh. Bisa mengajar dengan baik supaya anak-anak bisa mengerti. Oke, bisa belajar dengan baik supaya anak-anak mengerti. Ada lagi? Marta, boleh? Karena itu misalkan tanpa komunikasi pelayanan itu nggak bisa berjalan. Oke, betul sekali. Tanpa komunikasi pelayanan baik mengajar, ketika Anda di sekolah, baik Anda di dalam gereja, komsel atau kelompok-kelompok kecil, tanpa adanya komunikasi pesan itu tidak bisa tersampaikan. Nah, di sini ada hakikat komunikasi, ya. Hakikat komunikasi yang pertama, hakikatnya apa? Tadi sempat di-spill sedikit-sedikit dari jawaban kalian, yaitu bagaimana kita bisa menyampaikan makna apa yang kita sampaikan kepada orang-orang, baik di dalam gereja, kelompok sel maupun di sekolah. Dan hakikat komunikasi itu juga bisa membangun relasi antara kalian menjadi seorang guru kepada siswa, gitu ya. Membangun relasi antara kalian yang menjadi pemimpin sebagai pendeta kepada jemaat. Membangun relasi mungkin di komunitas kecil, kalian bisa membangun komunikasi relasi antar bisnis, gitu ya. Itu bisa menjadi hakikat komunikasi kita, gitu ya. Dan itu juga sarana transformasi. Jadi inilah hakikat komunikasi, teman-teman. Nah, di dalam teologi, karena kita adalah prodi teologi dan pendidikan Kristen, komunikasi sudah pasti ada apa? Kasih. Ada apa lagi? Kebenaran. Kebenaran apa? Sudah pasti tentang firman Tuhan. Ada hal-hal, ada nilai-nilai yang harus kalian sampaikan kepada orang, kepada anak yang dipercayakan, atau kepada komunitas, atau kepada jemaat, seperti itu. Dan komunikasi itu juga pembentukan iman, gitu ya. Karena kita pelayan Tuhan, seorang guru pendidikan agama Kristen, maka ada yang namanya pembentukan iman. Komunikasi yang kita sampaikan bukan hanya sekedar komunikasi yang tidak ada makna, tapi kita harus memiliki makna sehingga kebenaran atau nilai-nilai itu bisa tersampaikan. Sampai saat ini, adakah yang ingin bertanya? Masih mau lanjut? Oke, lanjut ya. Nah, inilah tujuan komunikasi Kristen, gitu ya. Ketika saya bilang komunikasi Kristen ataupun teologi, itu berlaku buat semua prodi, baik pendidikan maupun teologi ya. Tujuan komunikasi kita yaitu membangun iman. Kalian harus membangun iman, membangun karakter yang baik, terus mempererat persekutuan. Komunikasi yang kalian sampaikan juga harus membawa yang namanya perubahan hidup. Itu tujuan dari komunikasi.
komunikasi. Nah, model komunikasi ada macam. Nah, nanti teman-teman semuanya bisa belajar. Banyak sekali model-model komunikasi ya. Ini mungkin sebagian dari model-model itu. Ada komunikasi linear ya. Komunikasi ini cirinya satu arah gitu ya. Fokus penyampaian gitu. Contohnya apa? Ketika Anda di gereja mungkin gitu ya, Anda berkhotbah, ceramah seperti itu. Inilah yang dimaksud oleh komunikasi linear. Ada kelebihannya, sudah pasti jelas ya, karena lebih kepada satu arah. Kelemahannya apa? Di situ kurangnya dialog. Tidak mungkin di dalam gereja ada yang bertanya gitu ya, kecuali dalam kelompok sel seperti itu. Itulah komunikasi linear. Ada juga yang disebut komunikasi interaktif. Nah, komunikasi ini cirinya ada respon, di situ ada dialog. Mungkin contohnya dalam kelompok sel pastoral, mungkin itu kalian mendiskusikan tentang isi kebenaran yaitu Alkitab, konseling gitu ya, atau membangun hal-hal yang lain. Inilah yang disebut interaktif. Ada interaktif antara yang menyampaikan dan yang disampaikan. Inilah model ini bisa membangun relasi seperti itu. Ada model interaksional. Semua pihak aktif nih membangun makna bersama, komunikasi iman, contohnya pembinaan rohani. Jadi komunikasi ini bisa disebut dengan komunikasi persekutuan atau kelompok kecil gitu. Nah, ternyata dalam komunikasi itu punya hambatannya ya. Teman-teman, ada hambatannya. Apa sih hambatannya? Contohnya nih, perbedaan latar belakang, bahasa teologis, emosi, persangka. Kita di sini mungkin ada berbagai macam daerah ya. Ada yang dari Jepang, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Manado, ada yang dari Papua. Nah, ketika hambatan ini terjadi, sehingga ada yang namanya latar belakang, atau lagi kalau misalnya yang menyampaikan orang Medan nih ya kan, marah-marah ya, orang Jawa tersinggung nih, apa ini marah-marah gitu. Itu karena adanya latar belakang. Tapi sebenarnya hambatan komunikasi ini tidak menjadi permasalahan yang besar kalau kita bisa mengkomunikasikannya dengan baik gitu ya. Saya tahu nih orang Batak kalau ngomong agak kenceng gitu ya. Mungkin bahasa teologisnya terlalu tinggi, mungkin emosinya terlalu berekspresi seperti itu. Jadi ada persangka-persangka ketika hambatan ini disebut hambatan komunikasi, tapi kita bisa membuat hambatan ini tidak menjadi satu persoalan, itu tidak mungkin menjadi hambatan yang besar gitu ya. Ada lagi yang namanya prinsip komunikasi efektif, yaitu apa? Mendengar aktif, empati, kejelasan, konsisten, kontekstual. Nah, dalam pendidikan ya teman-teman yang akan menjadi guru, dalam pendidikan itu dia sudah pasti menjelaskan iman dengan apa? Dengan hal yang sederhana, tergantung kalian mengajar siapa, SD, SMP atau SMA gitu ya. Ada diskusi rohani di situ, membangun komunikasi kelas dengan jelas. Kalau di dalam pelayanan yang jurusan teologi, kalian ada khotbah komunikatif, konseling ya, kalian bisa konseling satu dengan yang lain. Inilah aplikasi dalam pendidikan agama Kristen, baik teologi maupun yang jurusan PAK. Nah, sebelum adanya diskusi nih, ada yang mau bertanya teman-teman semuanya? Oke, Alvina, boleh silahkan bertanya Alvina. Miss, ini saya mau bertanya mengenai apakah semua kesalahpahaman dalam kelas bisa disebut dengan hambatan komunikasi? Iya, terima kasih buat pertanyaannya, sangat bagus Alvina. Jadi hambatan itu tidak semua ya, tidak semua. Karena apa? Hambatan komunikasi itu terjadi ketika ada faktor tertentu aja, gitu ya. Apa faktornya? Mungkin dalam penyampaian atau penerimaan pesan. Jadi tidak semua ya, Alvina. Oke, cukup jelas. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Saya Miss. Oke, boleh silahkan. Apakah teknologi seperti HP, media sosial itu dapat menghambat proses pembelajaran di kelas? Apakah teknologi HP, media sosial menjadi hambatan ya? Iya. Ya, kalau saya bisa menjawab, iya bisa. Kenapa? Jika itu mengganggu fokusnya kalian, gitu ya. Komunikasi itu bisa digunakan pada waktu yang tepat, seperti itu ya. Jadi kalau tidak mengganggu, ya oke. Tapi kalau mengganggu fokus, mengurangi perhatian terhadap pesan yang disampaikan,
justru itu menjadi hambatan dalam komunikasi. Kalian bisa bayangin nggak apa yang kalian sampaikan ke anak mentor kalian atau anak SD atau SMA SMP? Kalian lagi ngajar tiba-tiba anak begini, iya kan, megang HP, itu akan menjadi hambatan karena apa, dia tidak fokus dengan apa yang disampaikan. Oke. Ada lagi pertanyaan? Sudah cukup? Oke, terakhir dalam kelas kita teman-teman, nanti mungkin kita punya waktu beberapa menit, kalian bisa diskusi bagi kelompok gitu ya. Apa perubahan komunikasi yang akan Anda lakukan dalam pelayanan, dalam pendidikan, kelompok sel, dan lain-lain. Itu bisa kalian diskusikan 3 orang mungkin atau 2 orang gitu ya. Nanti kalian akan buat itu, dan apa yang akan kalian sampaikan dibuat. Baik teman-teman semuanya, untuk tugas kita sudah dipahami ya. Kita akan berdiskusi, teman-teman silahkan membagi kelompok. Setelah itu kalian semua akan presentasi gitu ya. Pertanyaannya cukup jelas, yaitu apa perubahan komunikasi yang akan Anda lakukan ya. Ada perubahan-perubahan banyak sekali sih sebenarnya, kalian bisa cari contoh gitu ya. Ada yang ingin ditanyakan dalam pertanyaan ini, diskusi ini? Cukup mengerti ya? Oke, sekarang bagi kelompok silahkan, bisa 3 orang mungkin, dan langsung didiskusikan. Ya, silakan Anda berdiskusi. Kira-kira apa yang akan Anda sampaikan? Karena tadi banyak sekali ternyata ya hambatan-hambatan yang ada. Tapi kira-kira perubahan komunikasi yang akan Anda lakukan itu apa untuk komunikasi itu menjadi lebih baik lagi dalam pelayanan maupun dalam kalian mengajar di sekolah. Silahkan berdiskusi. Ya, saya rasa cukup ya untuk diskusinya. Silakan untuk dipresentasikan apa hasil diskusi kalian. Mulai dari kelompok mana? Oke, baik, kelompok 1 dipersilakan untuk mempresentasikannya kembali. Kita ambil contoh. Ada di rumah. Ya, baik, silakan. Ini aja. Kalau kita menegur orang gitu, Ya. ya kamu nggak boleh mukanya langsung menjadi badannya baik sudah orang. Apa hasil dari diskusi kalian? Terus Oke, baik, shalom teman-teman Danis. Shalom. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dan diskusi kami. Pertanyaannya, apa perubahan komunikasi yang akan Anda lakukan? Ya, di sini dari kelompok kami berfokus pada sikap dan karakter. Nah, di dalam sikap dan karakter itu ada apa-apa saja sih? Nah, di sini kami akan membahas 5 poin, yaitu yang pertama, lebih mengendalikan emosi saat berkomunikasi. Apa sih ya bisa mengendalikan emosi dan komunikasi? Nah, di sini kita berusaha untuk lebih tenang dan tidak mudah terpancing di saat
kita sedang emosi, nah itu kita lebih menenangkan diri kita dan seperti itu. Tidak usah tegang ya, tidak usah tegang. Silahkan, yang kedua apa? Yang poin kedua, oke, poin kedua, mengurangi sikap defensif ketika menerima kritik. Apa sih? Ya, seperti tidak langsung membela diri ketika menerima kritikan dari orang lain. Jadi kita lebih berusaha untuk berdiam diri untuk bisa menerima kritikan dari orang lain. Nah, yang selanjutnya teman saya Muri akan menjelaskan poin berikutnya. Oke, di poin yang ketiga itu meningkatkan empati terhadap latar belakang dan pergumulan orang. Nah, dari sini juga bagaimana sebagai guru di sini untuk meningkatkan empati terhadap latar belakang dari setiap peserta. Kayak contohnya itu kayak kita mempunyai kebudayaan masing-masing atau dari bahasa kita tersendiri. Nah, di situ kita akan mempunyai yang namanya kesatuan atau dengan pengertian yang sama. Poin yang keempat, mendengarkan secara aktif sebelum memberikan respon. Nah, contohnya juga bagaimana kita mendengarkan seseorang untuk bercerita atau saling memberi motivasi. Nah, di situ kita akan menjadi pendengar sebelum kita merespon dari yang dia sampaikan. Oke, yang kelima, menggunakan bahasa yang membangun bukan menghakimi. Contohnya kalau kita mau memuji seseorang, kita harus menggunakan bahasa yang membangun. Seperti contohnya, kita melihat teman kita berpakaian yang bagus, terus kita mau memuji, kita menggunakan kata-kata seperti, wah baju kamu hari ini bagus sekali, kamu cocok pakai baju ini. Jadi itu bisa kayak dia bisa lebih pede lagi untuk memakai baju-baju yang bagus seperti itu. Nah, kesimpulan dari kelompok kami yang kami simpulkan yaitu perubahan dimulai dari hati dan karakter komunikator. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Kasih tepuk tangannya. Baik, terima kasih kelompok 1 sudah mempresentasikannya dengan baik. Sekarang kelompok 2, mari Anda akan presentasikan apa yang Anda dapat di diskusi kalian. Silakan. Ya, silakan dipresentasikan. Apa yang kalian dapat? Oke, shalom teman-teman Tanis. Shalom. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dan pertanyaannya, apa perubahan komunikasi yang akan Anda lakukan jika kita di kelas atau dimanapun. Dan perubahan yang kami ingin lakukan adalah dengan cara yang pertama itu kita harus fokus ke menggunakan bahasa yang sederhana atau kontekstual. Kayak misalnya kita harus mengurangi istilah, kita harus memahami audiens. Misalnya sesuaikan kata-kata yang dengan siapa kita bicara, kayak begitu. Kayak misalnya ketika kita berbicara dengan teman atau berbicara dengan siapapun, kita harus menggunakan bahasa yang bagus supaya teman juga menerima. Terus yang kedua, gunakan bahasa yang tepat atau pilih kata-kata yang sesuai dengan situasi. Nah, misalnya pilih kata-kata yang tepat sesuai dengan situasi. Kita harus berbicara dengan nada yang lembut dan menggunakan bahasa yang membangun. Terus yang kedua, mengurangi istilah teologis yang sulit tanpa penjelasan. Nah, contohnya ketika kita di kelas, ketika kita memulai doa atau pembukaan, kita harus menggunakan bahasa yang logis atau bahasa yang mudah dipahami oleh teman-teman. Contoh kecilnya ketika kita berdoa, kita jangan
jangan menggunakan bahasa yang familiar. Kayak teman-teman mari kita berdoa. Tapi kita harus mengubah bahasa kita kayak teman-teman mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Jadi itu yang bahasa-bahasa yang bisa membangun, bahasa-bahasa yang logis yang bisa dipahami oleh teman-teman gitu. Mungkin itu saja dari saya dan mungkin ada tambahan dari teman-teman. Terus yang ketiga, menggunakan ilustrasi atau contoh nyata agar pesan lebih mudah dipahami. Contohnya kalau kita menyampaikan, contohnya ilustrasinya itu kayak agar audiens bisa mudah pahami, kita harus menggunakan kata-kata kayak ini kamu tuh bisa, kayak kamu tuh jangan terlalu kamu jangan terlalu takut atau jangan terlalu pokoknya. Terus yang keempat, memperhatikan komunikasi nonverbal, intonasi, ekspresi, kontak mata. Sepertinya intonasi ya, nada kita tuh kita harus lebih kayak pelan-pelan supaya mereka itu mendengarnya juga kayak ya mendengar lebih jelas dan tidak lebih jelas dan tidak menantang kayak gitu. Terus ekspresi, ketika kita menyampaikan pesan, ketika kita berkomunikasi, ekspresi kita itu juga harus kita harus ekspresi kita sesuai dengan apa yang kita sampaikan supaya mereka juga bisa mengerti kayak gitu. Terus yang kontak mata, kalau kita menyampaikan pesan, kita jangan selalu tunduk kayak gitu. Ketika kayak kita harus bertatap mata, kayak kontak mata terus harus ada kayak gitu. Baik, saya lanjutkan poin kelima, yaitu memberi ruang tanya jawab agar komunikasi terarah. Jadi ketika kita menyampaikan suatu materi kepada audiens kita harus memberikan pertanyaan supaya pembahasan kita itu bisa membangun gitu, bisa mengerti yang apa yang kita jelasin, mereka juga menangkap itu apa yang kita jelaskan. Nah, jadi di sini kesimpulan dari kelompok kami bahwa ketika metode dan bahasa kita pas, maksudnya kayak tepat untuk menyampaikan pesan, maka pesan yang kita sampaikan juga itu jelas mereka terima, dan itu mereka terima dengan mereka mengerti, bukan hanya sepotong-sepotong saja. Mungkin ini presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Ya. Terima kasih kelompok 2, presentasi yang sangat bagus dan bisa dimengerti buat kita semua. Oke, terakhir kelompok yang ketiga, silakan Anda mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kira-kira apa yang akan kalian lakukan, perubahan komunikasi yang akan kalian lakukan. Ya. Shalom Miss dan teman-teman semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami tentang perubahan dalam membangun relasi dan lingkungan komunikasi. Yang pertama, teman saya yang akan menjelaskan. Yang pertama itu menciptakan suasana komunikasi yang aman dan terbuka. Yang berarti kita membangun komunikasi atau membangun lingkungan dengan membuatkan seseorang merasa nyaman dan percaya diri kayak gitu. Nah, terus yang kedua, tidak memandang jabatan sebagai alat dominasi. Nah, contohnya kita tidak menggunakan posisi atau kekuasaan untuk mengontrol atau mendominasi orang lain kayak gitu. Mungkin teman saya yang ketiga dijelaskan. Oke, saya akan lanjut dari ketiga. Contohnya di sini seorang yang tidak langsung menganggap seorang tidak bisa melakukan sesuatu hanya karena mereka berasal dari latar belakang yang berbeda. Nah, setiap kita ini kita harus kayak bisa membedakan yaitu kita ini kayak agama kita kan berbeda-beda agama gitu. Ada juga agama Kristen, ada juga yang Islam begitu. Jadi di mana setiap kita harus kayak berkomunikasi setiap orang-orang di sekitar kita ataupun teman-teman kita kayak gitu. Jadi setiap kita harus kayak berani untuk
saling menghargai untuk satu sama lain begitu. Terus yang keempat itu memang budaya dewan bukan hanya ceramah satu arah. Nah, di sini juga ada contohnya. Seorang guru tidak hanya memberikan ceramah, tetapi juga meminta siswa untuk berdiskusi di dalam kelas, walaupun berdiskusi di luar kelas begitu. Di mana kita seorang guru, kita harus kayak membagikan sesuatu kepada siswa-siswa kayak gitu, ataupun kayak kita bekerja di luar atau di dalam kelas, kita harus berani membagikan kayak gitu setiap mahasiswa di sekitar kita kayak gitu. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Yang terakhir, mendoakan dan mengandalkan hikmat Tuhan dalam setiap komunikasi. Jadi dalam setiap komunikasi, dalam setiap pelajaran, kita juga sebagai guru harus meminta bimbingan dari Tuhan, kekuatan Tuhan, hikmat yang dari Tuhan, supaya sedang kita mengajar itu, kita mengajarnya tidak seperti orang yang tidak belajar seperti, tapi bagaimana hikmat itu turun dari Tuhan, yang karena kita minta hikmat Tuhan, karena orang yang meminta itu pasti akan diberikan seperti itu. Jadi kesimpulan dari materi kami, komunikasi efektif terjadi dalam relasi yang sehat. Terima kasih. Oke, kasih tepuk tangannya. Ya, silakan duduk semuanya. Dan berarti kalian sudah paham ya tentang materi kita, tentang bagaimana teori komunikasi. Kalian bisa mungkin mencari referensi yang lain di jurnal gitu, atau buku yang sudah direkomendasikan dalam LPS. Kalian bisa lihat apa teori komunikasi atau model-model komunikasi dalam pelayanan maupun dalam kalian mengajar. Gitu. Terakhir, adakah pertanyaan buat kita semua? Apakah materi kali ini cukup jelas buat kalian? Jelas ya. Oke, di minggu depan teman-teman silahkan kalian mencari model-model komunikasi yang efektif dalam pelayanan Anda masing-masing. Setelah itu di awal kelas kita akan presentasi satu-satu. Kalian akan mempresentasikan hasil riset kalian tentang model komunikasi ya. Banyak sekali model-model komunikasi dan menurut pendapat siapa gitu, dan contoh-contohnya apa. Dan bisa komunikasikan itu dengan baik, disusun materinya dengan baik, presentasikan dengan baik, supaya ketika kalian masuk kelas bukan hanya masuk untuk mendengarkan